Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mujiana, SHMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahan rahmat, limpah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, sebelumnya izinkan saya, Kanaya Kalya Maharani dengan NIM 2021061031 sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Ari Prasetyo N dengan NIM 202106102996, yang kedua ada Siti Nandini L dengan NIM 202106102998, yang ketiga adalah ada Alia Fitria P dengan NIM 202106103005, yang keempat ada Mumtaz Mazia dia dengan NIM 202106103119. Kemudian ada Fadil Falah dengan NIM 202106103222, dan yang terakhir ada Sabila Fatika R dengan NIM 202106100326. Baik, tanpa berlama-lama kami akan segera memulai presentasi dengan materi yang pertama, yaitu pengembangan ilmu sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia. Tanpa berlama-lama, kami akan mulai. Next. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Kemudian secara terminologis ada 5 prinsip dasar Pancasila. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Next slide. Pengertian sila ketiga. Sila ketiga ini dijadikan sebagai dasar landasan Indonesia supaya masyarakat Indonesia tetap utuh dan tidak ada perpecahan. Adapun bunyi dari sila ketiga itu persatuan Indonesia yang berlambang pohon beringin. Nilai utama dari sila ketiga ini adalah persatuan dan kesatuan yang dapat membuat bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Untuk menjaga keutuhan NKRI, sudah seharusnya sesama bangsa Indonesia saling bekerja sama dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan Indonesia memberi landasan esensial bagi kelangsungan NKRI. Untuk itu, Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ari. Baik, selanjutnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Pancasila dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi atau inovasi teknologi canggih. Next. Nandini. Selanjutnya dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung butir-butir pengalaman dan makna yang mendalam. Selain sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila juga merupakan rumusan atau pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK ini hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebersamaan bangsa, serta keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.
Baik, selanjutnya adalah implementasi sila ketiga. Yang pertama adalah mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, hubungan sila ketiga Pancasila dengan sistem pengembangan. Ilmu sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini penting sebagai landasan yang esensial untuk keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tingkat NKRI. Sila ketiga Pancasila sangat perlu dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal sistem pengembangan ilmu, para ilmuwan dan ilmu perlu menerapkan sila ketiga Pancasila dalam tugas-tugas profesional masing-masing. Kerjasama antar individu yang sinergis dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan saat kerja sendiri. Dengan adanya aliansi dalam hal ini, kerjasama suatu pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan dan akan mendapatkan hasil yang optimal. Dalam mengembangkan ilmu, peran yang diperlukan dari beberapa pihak agar ilmu yang dikembangkan atau akan dikembangkan dapat diterima oleh semua orang dan tidak menimbulkan perpecahan di Indonesia. Ilmu yang dikembangkan berdasarkan sila ketiga Pancasila akan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, Sabil. Next. Upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan iptek. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa rohani manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Atas dasar kreativitas akalnya, maka manusia mengembangkan iptek untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari iptek adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dan yang terakhir, dengan nilai Pancasila tersebut perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Di sini letak tantangan bagi Indonesia, yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang berbasis iptek tanpa kehilangan jati diri atau nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin dipertahankan, bahkan ingin diperkuat. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila. Baik, saya rasa kami cukupkan sampai di sini. Saya mewakili kelompok saya memohon maaf jika dalam penyampaian presentasi tadi terdapat kesalahan dalam pengucapan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.